Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatul Aliatus Salama dari Psikologi 5D akan mempresentasikan studi kasus saya tentang anak diskalkulia. Yang pertama ada identitas subjek. Karena orang tua anak tidak berkehendak nama anaknya dipublis, maka di sini saya memakai inisial yaitu AN. Umur 9 tahun, kelas 3 SD, alamat Soloraya, jenis kelamin laki-laki. Dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dia memiliki adik perempuan yang masih kecil. Kemudian pekerjaan ibunya yaitu entrepreneur dan pekerjaan ayahnya karyawan di salah satu bank swasta. Sesuai dengan tema observasi saya, yaitu tentang anak diskalkulia. Diskalkulia secara singkat yaitu dikenal juga dengan istilah math difficulty karena menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis, misalnya kesulitan menghitung uang, kesulitan mengenal arah sehingga sering tersesat, kesulitan menyebut waktu, membaca peta, kesulitan dengan konsep abstrak waktu, arah, jadwal, menetapkan masa lampau dan masa yang akan datang. Biasanya para orang tua yang tidak mengetahui bahwa anaknya mengidap diskalkulia, mereka cenderung menganggap bahwa anaknya bodoh. Seperti kasus yang dialami subjek saya ini. Subjek mengalami kesulitan berhitung dan mengenali angka-angka. Padahal dia tergolong anak yang rajin dan penurut karena ibunya mendidiknya dengan penuh kelembutan. Semua pelajaran selain matematika ia mudah kuasai, namun ketika sudah menyangkut matematika, dia sangat lamban sehingga sering tertinggal ketika guru menerangkan. Oleh karena itu, dia menganggap matematika adalah hal yang ia benci. Ia malu ketika nilainya selalu masuk remedial, sehingga dia cenderung menjauhi pelajaran matematika dan tidak tertarik dengan pelajaran tersebut karena merasa dirinya bodoh. Awal mula orang tua AN mengetahui atau lebih tepatnya kecurigaan awal yang dirasakan sehingga mereka yakin anaknya memiliki kelainan, yaitu pada usia anaknya masuk TK, si anak ini cenderung lamban dalam memahami pelajaran matematika, namun orang tuanya belum menyadari adanya kelainan. Kemudian ketika anaknya masuk SD, tidak ada peningkatan dalam pemahaman matematikanya. Nah, ada sebuah cerita dari subjek ini. Ibunya bercerita, suatu ketika subjek ini membeli jajanan seperti cilok di depan rumah. Ibunya memberi uang 5.000, namun subjek diminta ibunya hanya membeli cilok 2.000 saja. Subjek menurut dan bilang ke Kang Cilok untuk membeli ciloknya sebesar 2.000. Setelah ciloknya dikasih, si anak ini langsung nyelonong pulang tanpa meminta kembalian. Awalnya ibunya mengira wajar, mungkin si anak ini lupa. Namun hal seperti ini sering terjadi, membuat ibunya semakin curiga. Menurut penuturan orang tua subjek, ada beberapa gejala yang dialami anaknya. Di antaranya, sulit mengartikan angka ke dalam tulisan. Semisal ketika si anak diminta menuliskan angka 2, ia sering keliru, entah menulis angka 5, angka 7, dan lain sebagainya. Kemudian sering terbalik dalam mengurutkan angka-angka. Nah, kasus ini sering terjadi pada si subjek. Ia sering terbolak-balik, semisal setelah angka 4, angka 8, atau angka 6, dan lain sebagainya. Kemudian sering terbalik juga dalam mengartikan tanda penjumlahan. Semisal tanda penjumlahan terbalik menjadi tanda pengurangan. Kemudian sulit dalam menilai angka yang lebih besar maupun lebih kecil. Nah, hal ini mengakibatkan si anak sering salah ketika mengerjakan soal-soal penjumlahan. Berikut adalah ilustrasinya. Ketika si subjek dihadapkan oleh soal 6 plus 5, si subjek menjawabnya sama dengan 1. Nah, dia mengira bahwa tanda penjumlahan plus ini yaitu menurutnya adalah minus, sehingga dia menganggap bahwa 6 dikurangi 5 yaitu sama dengan hasilnya 1. Oke, selanjutnya langkah orang tua subjek dalam merespon hal yang dialami oleh anaknya.
Yaitu yang pertama, sebelum orang tua subjek mencurigai adanya kelainan serius pada anaknya, atau bisa dibilang orang tua subjek menganggap anaknya memang bodoh dalam bidang matematika, sehingga mereka mencoba memasukkan anaknya di les privat matematika. Namun setahun mengambil les privat, tidak ada kemajuan sama sekali. Nah, disinilah orang-orang sekitar ikut merasakan kecurigaan. Di sini orang tua subjek menuturkan bahwa ia mendapat saran dari tetangganya yang kebetulan adalah guru SLB untuk sekedar berkonsultasi kepada yang lebih ahli, dalam hal ini psikolog dan sejenisnya, agar mendapat penjelasan dan penanganan yang tepat untuk anaknya. Nah, orang tua subjek mengindahkan beberapa saran yang mereka dapat yang kesemuanya mengarah pada pengambilan tindakan untuk konsultasi pada psikolog anak. Nah, singkat cerita, atas saran dari psikolog tersebut, anaknya dipindahkan sekolahnya ke sekolah inklusi agar dalam kesulitan pelajaran matematika di sekolah ia mendapat perhatian yang lebih, tidak seperti sekolah umum biasa. Lalu, apa peran orang tua subjek dalam mendampingi anaknya yang diskalkulia? Nah, perlu diingat bahwa sekolah bukanlah faktor tunggal dalam upaya memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak, karena sejatinya orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan keberhasilan anak. Dalam hal ini, peran orang tua dalam meneruskan metode pengajaran yang didapat anaknya di sekolah harus diterapkan juga oleh si orang tua, karena justru proses inilah yang optimal dalam penanganan anaknya ini. Seperti contoh ketika si ibu subjek menerapkan metode visual terhadap anaknya. Pada suatu ketika si ibu subjek ini memotong kue menjadi 4 bagian. Kemudian si ibu menyuruh subjek mengambil satu kue untuk dikasih ke ayahnya. Nah, si ibu pasti akan bertanya, sisa berapa kuenya ini? Tuh. Atau semisal juga saat sedang santai-santai di depan rumah, melihat hewan-hewan berkeliaran, si ibu subjek ini pasti aktif menanyai anaknya, ada berapa anak ayam itu, ada berapa kucing di atas pagar itu, kira-kira seperti itu. Oke, kesimpulan dari materi kali ini yaitu pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan masing-masing. Jika terdapat suatu masalah dalam salah satu kemampuannya, bukan berarti dia bodoh. Di sini perlu adanya perhatian dan diagnosis dari para ahli, sehingga anak mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Dan mungkin bisa jadi anak memiliki kekurangan di satu bidang tertentu, namun memiliki kelebihan di bidang lainnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya informasi yang digali, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.